Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy channel ya teman-teman. Jadi masih berjumpa dengan saya, Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini ya, tanggal 23 Juli 2020. Oke, sebelumnya ya, sebelum memulai video, saya ingin mengingatkan bahwa segala video yang diupload di YouTube channel Silent Trader Academy itu bersifat disclaimer on ya, jadi segala keuntungan ataupun kerugian yang didapat teman-teman sebagaimana atau sebila mana teman-teman menonton video morning briefing dari YouTube channel Silent Trader Academy, maka keuntungan dan kerugiannya di luar tanggung jawab dari kami, Silent Trader Academy. Ya, tetapi saya harap ya referensi yang saya berikan tiap hari tentu memberikan manfaat buat teman-teman sekalian. Oke, jadi itu saja. Yang kedua, ya, mulai nanti akhir Agustus, ya, akan direkap pendapatannya di bulan Agustus seperti itu. Pendapatan dari YouTube 50% saya donasikan. Ya, saya donasikan melalui kitabisa.com. Nanti di akhir Agustus nanti saya record ya. Sambil morning briefing mungkin saya nanti akan recording rekapan. Jadi nanti saya buka-bukaan saja, nggak ada yang ditutup-tutupi. Nah, pertanyaannya kenapa nggak 100%? Ya, 50% lagi saya gunakan untuk staff saya. Jadi ya ketika saya mau memberikan kepada orang lain tentu saya juga harus ibaratnya berterima kasih atas jasa yang telah diberikan oleh staf saya. Maka dari itu 50%-nya saya berikan ke staf saya. Ya, jadi seperti itu. Jadi salah satu alasannya untuk diberikan ke staf saya. Oke. Nah, nanti saya cek ya. Nanti ternyata kalau di bulan Agustus ternyata animo dari teman-teman kurang ya. Karena kan saya sudah cek nih, saya sudah hitung dari sebelum pendapatan dari sebelum saya publish seperti ini ya, dan after setelah saya publish terkait donasi, nanti kan kelihatan ya kalau animo teman-teman untuk bersedekah tinggi ya, maka nanti di bulan-bulan berikutnya pun bulan September, Oktober, November, Desember, dan insya Allah tiap tahun akan berulang. Tapi kalau saya cek nanti di akhir bulan Agustus ternyata animonya kurang, dalam arti nggak ada signifikan ya, maka mungkin bulan Agustus saya jadi terakhir ya. Jadi nanti bulan September mungkin ditiadakan lagi ya, tetapi mungkin balik lagi ya, memang aksi sosial akan terus saya lakukan, mungkin cuman di di cara ataupun di metode yang berbeda seperti itu. Jadi mungkin nggak dari pendapatan YouTube, mungkin dari yang lain ya. Nanti maka dari itu ya, sebagai uji coba kita lihat di Agustus animo teman-teman ini banyak atau tidak untuk bersedekah ya, di bersedekah melalui nonton YouTube channel Silent Trader Academy seperti itu. Oke. For information ya, pendapatan dari YouTube itu biasanya dari like ya. Ini saya data dari staff sih, dari like, dari komen, terus juga iklan yang diklik ya, terus juga mungkin abis iklan itu, terus iklannya nggak di skip, kan biasa iklan ada di skip, itu nggak di skip, terus juga ditonton sampai habis dan sebagainya ya. Jadi kalau teman-teman melakukan hal-hal yang sudah saya sebutkan di belakang ya, insya Allah 50%-nya akan didonasikan. Jadi teman-teman ibaratnya donasi tanpa ngeluarin materi ya, apalagi teman-teman yang di rumah menggunakan wifi ya, itu boleh sekali ya, karena kan nggak makan kuota sama sekali seperti itu ya. Tetapi balik lagi, ini bukan ajakan dan sebagainya, terserah teman-teman ya. Nanti kita cek di akhir Agustus seperti apa ya. Kalau animonya tinggi saya akan teruskan, dan mungkin tidak menutup kemungkinan bukan 50% ya, mungkin tiap bulannya akan saya naikkan, tapi harus lihat animonya dulu. Oke. Ya, nanti lihat di akhir Agustus. Jadi dari sekarang sampai akhir Agustus saya akan lihat perubahannya ya. Dari kemarin sih perubahannya nggak ada yang signifikan
Ya, dari kemarin perubahannya nggak ada yang signifikan. Jadi ya nggak ada bedanya ketika saya publish dan sebelum saya publish ya. Masih stabil pendapatannya seperti itu. Oke, jadi kita langsung mulai saja ya. Cepat saja. Bagaimana kondisi market? Ya kan, kan seperti itu. Nah, pertama ya, dibilang koreksi enggak, dibilang naik juga enggak. Jadi apa ya? Market nih memang sulit turun. Saya juga bingung ya. Pada perdagangan kemarin hari Rabu seperti itu, saya melihat ada pertempuran antara yang mau cepat-cepat amanin modal dulu sama yang benar-benar optimisme market akan terus naik. Ya, jadi bertempur dan terjadilah candle pada saat hari ini. Ya, pada saat perdagangan kemarin. Ya, open naik sesuai prediksi, tapi nggak lama langsung drop. Ya, jadi salah satu yang buat drop itu banking. Ya, jadi buat teman-teman yang buy banking kemarin, terutama member VVIP, tenang saja, saya nanti ada rekapannya, tinggal dibaca. Ya, ini banking banyak di ini nih. Ya, banking jelek sekali. Ya, banking yang paling baik di taking profit. Sedangkan oh ini BMRI naik sendiri ya. Kalau nggak salah ada newsnya, saya lupa. Oke, tapi BMRI bagus ya, dari chart nih bagus. Ya tapi harusnya kompak. Mungkin dia akan koreksinya besok. Ya ini juga koreksi. Tapi sektor-sektor lainnya, teens. Oke, ini direkomendasikan oleh VVIP Teens. Ada Antam. Terus juga ada UNTR ya. Terus juga ada Pegas ya kan. Terus IMJS juga sudah profit ya, IMJS juga profit ya. Terus juga WG ya, WG-nya nge-stuck ya. Jadi it's okay, WG perusahaan bagus, nanti pakai trade plan, gak usah khawatir. Oke, dan sebagainya. Saya lupa rekomendasinya apa aja, tapi yang jelas overall profit ya. Jadi bagaimana prospek hari ini seperti itu? Menurut saya potensi naik itu masih ada, bukan tidak ada ya. Jadi kalau bentuk candle cuma seperti ini ya saya rasa wajar ya. Habis naik dia koreksi dulu seperti itu ya. Nah masalahnya kalau seandainya sudah nggak bisa balik lagi, tembus di sini 5139 ya, atau ini dia sudah buat high baru ya. Kalau dia nggak bisa tembus lagi 5142-nya ya mungkin akan turun lagi ya. Kalau kita cek juga stokastiknya pun sudah sideways ini ya, ini sideways sebenarnya ya. Dan weekly, kalau kita cek weekly itu sudah terlalu naik, terlalu banyak. Oke ya, saham pun nggak, jarang sekali 4 candle biru. Oke, pasti ada merah-merahnya. Nah maka dari itu ya, kalau memang market mau naik lebih banyak lagi, tentu dia harus istirahat dulu ya. Dia harus istirahat dulu, setidaknya koreksi nggak usah banyak ya. Koreksi ya nanti kan bertepatan juga semakin dekat dengan data-data rilis kuartal 2 dan perbankan, data-data perbankan dan sebagainya. Mungkin sih awal Agustus ya, mungkin awal Agustus karena COVID biasanya kan agak telat. Nah, maka dari itu ya, mungkin saja hal itu tepat ya, market akan koreksi dulu. Oke, jadi mungkin ini prediksi saya saja ya, bisa salah tapi mungkin koreksi dulu ya. Mungkin mentok-mentok di sini. Saya lihat 4847 sampai 48 ini udah support kuat sekali ini. Ya, jadi saya rasa sulit lah untuk turun lagi ke sekitar sini. Mentok pun di 4400 sampai 4500. Oke. Jadi mungkin koreksi dulu ya, koreksi sideways, maksudnya seperti ini kan sideways sebenarnya. Ya, koreksi ya, mungkin nanti kuartal 3 ya, mulai memasuki bulan Oktober dan November. Jangan lupa itu ada US election ya, pemilu Amerika Serikat. Terpilih atau tidak Donald Trump tentu akan kembali membuat gejolak ya. Maka dari itu November Desember mungkin market baru akan bereaksi sepenuhnya ya, baru nanti 2021 hopefully market sudah mulai beranjak naik, beranjak uptrend lagi. Seperti itu ya. Jadi mungkin itu saja gambarannya. Hari ini kita ikutin aja arus market seperti apa ya. Kalau teman-teman punya saham blue chip nyangkut, tinggal average, nggak usah cut loss. Nah, permasalahannya ialah banyak yang selalu pakai full margin atau dana max. Ini masalah ya. Kalau sudah pakai dana max, mau nggak mau cut loss, nggak ada yang namanya hold, apalagi pakai margin
Ya, setidaknya di cut loss sampai marginnya ketutup. Seperti itu. Kalau mau masih hold ya. Nah, maka dari itu money management harus diperhatikan. Oke, jadi kalau saya harap sih teman-teman sudah nonton video mengenai panduan cut loss dan taking profit ala VVIP Silent Trader. Jadi teman-teman tahu ya, seperti tadi contohnya. Ini sekalian pembelajaran ya. IMJS turun dulu ya, di open turun dulu. Akhirnya apa? Ya, sesuai prinsip stop loss 3%. Ya, kalau teman-teman sudah nonton nih saya review, cek dulu portonya duitnya masih banyak atau enggak cashnya. Kalau cashnya sudah sedikit, apalagi cashnya sudah nggak ada untuk beli saham dan sebagainya, maka IMJS-nya kita out dulu 50%. Ya, karena kan sudah nyentuh batas cut loss di 3%. Ya, cut loss dulu 50% ya. Ya kan, karena apa ya? Karena kan cashnya udah nggak ada. Ya, nanti pada saat closing, kalau dia close-nya di benar-benar close-nya di bawah 3%, baru cut loss lagi. Ya, di switch ke menu sore yang lain. Atau 50% ya di hold berdasarkan angka dari stop loss. Misalnya saya bilang IMJS itu selagi dia masih berada di atas 236 masih boleh hold. Ya, masih boleh hold. Tapi kan setidaknya ada uang cut loss 50%-nya bisa kita putar di saham lain, daripada ketika dia benar turun, dia pasti akan cukup memakan waktu ya. Cukup memakan waktu mungkin berhari-hari baru bisa naik lagi. Nah, maka dari itu, dana udah nggak ada, Anda masih hold, ya Anda harus sabar melihat saham-saham lain terbang-terbang. Ya, tapi kalau cash Anda banyak, ya tunggu closing. Kalau closingnya minus 3% baru out. Gitu ya. Untuk detailnya coba ditonton. Itu sesudah berjerih payah buat videonya 40 menit. Tolong ditonton sampai habis. Terutama untuk member VVIP yang masih bertanya, Om ini cut loss atau enggak? Om ini belum jalan. Om ini enggak kena TP. Om ini gimana ya? Om ini gimana dan om dan sebagainya. Ya, jadi coba ditonton. Kalau masih bingung silakan bertanya. Saya pasti jawab. Ingat ya, jam operasional saya itu jam 10 malam sini ya. Jam 9 lah, jam 9 malam ke atas saya baru bisa aktif kembali. Kenapa? Karena setelah aftermarket saya ada beberapa urusan bisnis yang harus saya selesaikan. Saya juga harus meluangkan waktu saya untuk family. Jadi saya baru bisa kembali nemenin teman-teman chat itu di jam 9 ke atas. Jadi kalau teman-teman chat, mohon maklum kalau saya nggak bisa, jarang balas ya. Paling saya ikut nimbrung di grup, tapi saya nggak balas japri karena memang japrinya tuh tiap hari puluhan ya, bahkan mungkin sampai 100 ya. Jadi banyak sekali yang japri, saya pun kadang keteteran juga. Oke. Mungkin itu saja ya, prediksi market sih harusnya so-so lah ya. Naik turun pun harusnya terbatas, tapi potensi naik masih mungkin ya. Maka dari itu kita coba cek aja komoditi ya. Kita cek, oh ini Dow, Dow-nya pun negatif ya. Ini nanti cek nih, kalau Dow-nya negatif, bursa Asia koreksi, mungkin harusnya market akan koreksi dulu. Harusnya ya. Harusnya euforianya sudah nggak banyak seperti itu. Oil koreksi ya, memang wajar karena memang kemarin naiknya tinggi. Ini gold ya, goldnya masih naik lumayan. Oke, nanti kita cek saham-saham gold. Palm oil belum gerak ya. Palm oil, batu bara rebound. Coba mineral ya. Nikel rebound ya. Nikel ada rebound. Oke, coba kita cek saham-saham gold. Kita cek MDK. Ini banyak yang nanya nih. Saya setelah nonton video dari Om Silent ya, saya mau beli MDK nih ya. Gimana Om pendapatnya? Ya, jujur saya sudah jual di sini ya. Saya sudah infokan di grup kalau nggak salah. Saya jual dulu 50%-nya ya. 50%-nya lagi saya masih sisakan. Oke, saya mau spekulasi sampai awal Agustus. Kita lihat MDK bisa seberapa jauh. Ya, kalau dari chart ada beberapa hal yang bisa kita patut syukuri. Pertama, dia setidaknya nutup gap dulu, turunnya nutup gap. Ya, jadi oke lah, nggak masalah candle seperti ini. Ya, dia nutup gap dulu itu bagus. Nah,
Berikutnya ya volumenya pun kecil, artinya memang hanya terjadi taking profit saja ya, bukan panic selling dan sebagainya. Tentu gold masih naik banyak ya. Jadi gold masih very very strong uptrend, jadi nggak ada alasan lah untuk turun. Mungkin turun dia uji support, uji support di 1560. Kalau 1560 diuji, ya which is mungkin besok atau sebagainya, ya ketika dia sudah mulai uji, oke ya nanti baru naik lagi. Ya karena saya jarang lihat MDK seperti ini, ya jarang nih. Paling mentok-mentok 2 kali. Ya, ini pun udah koreksi, jadi mungkin koreksi dulu ya seperti ini, koreksi ya baru nanti awal bulan naik ya. Tapi for information, saya bakal hold sampai awal bulan ya. Tapi saya 50% udah TP, sudah profit ya. 7% lumayan lah ya, untuk uang jajan, uang susu anak dan sebagainya cukup ya, nggak boleh serakah teman-teman. Nah terus kita cek saham nikel. Sorry. Ya nikel emang nikel ya. Saya kepikiran sama. Oh ya farmasi. Gimana farmasi Om? Kata Om Silent hari ini terakhir. Ya. Ya harusnya. Kenapa? Ya. ARA pun volumenya kecil. Ya. Jadi open bener-bener langsung auto reject. Ya. Kalau open langsung auto reject ini meskipun volume kecil, tandanya minatnya masih tinggi. Ya. Karena kan saya cek enough KF open nggak lama langsung auto reject atas ya. Lalu bagaimana Om pandangannya? Kalau saya sih sudah no comment lah, ini saya nggak rezeki ya, bukan rezeki saya pun nggak hold sampai auto reject, saya cuma trading saja. Mau di auto reject lagi ya sudah, bukan rezeki, jangan kita kejar ya. Kalau udah ngejar dengan chart seperti ini agak gimana ya. Harusnya teman-teman sadar bahwa meskipun INAF dan KF sudah ditunjuk ya, kalau nggak salah, koreksi kalau saya ada salah, ditunjuk sebagai distributor ya, INAF, Indofarma dan Kimia Farma seperti itu. Tetapi vaksinnya pun sebenarnya masih uji tahap klinis kan, jadi belum benar-benar belum benar-benar ini loh yang akan dipakai, belum ya. Jadi banyak sekali masih vaksin-vaksin yang sedang dikembangkan. Jadi optimisnya terlalu tinggi, tercermin di harga saham ini, optimisnya terlalu tinggi. Ingat ya, optimis terlalu tinggi akan menyebabkan pasar akan drop ya. Istilahnya gini, kenaikan yang tinggi akan menyebabkan penurunan yang tinggi juga, penurunan yang dalam akan menyebabkan kenaikan yang tinggi juga. Itu sudah hukumnya. Maka dari itu ibaratnya ini bubble. Kalau teman-teman pernah dengar istilah bubble ya, balon semakin ditiup semakin besar, sekali meledak hancur. Sama, ini seperti sedang ditiup ini, ditiup sudah kecil, ditiup, duar. Tinggal tunggu aja waktu mainnya. Ya, mungkin nggak akan balik lagi ke area sini ya, karena kan memang farmasi sektor masih oke, tetapi jangan kaget kalau ini INAF dari 1800 bisa balik lagi ke 1300-an. Oke, atau bukan tidak mungkin bisa balik ke sini 1200. Gak ada yang tahu. Ya, ingat teori bubble. Ini saya nggak nakutin teman-teman mau trading di INAF KF dan Asabri, nikel, SMBR dan sebagainya silahkan. Tapi saya sudah menghindari dan tidak jadikan rekom. Ya, saya memang play safe saja. Ya banyak saham-saham yang bisa kita tradingkan juga selain saham-saham di atas ini. Oke, jadi menarik untuk dilihat apakah balonnya masih bisa ditiup atau balonnya meletus. Kita lihat ya, nanti kita lihat. Oke, MDKA ya, ini tadi MDK sudah. Inco juga direkomendasikan nih ya, saya baru ingat sudah profit ya 3%. Oke, Inco juga ya kurang oke ya, chartnya tuh banyak yang taking profit ya, bahkan nanti bentuk shooting star ya, tandanya penjual sudah mulai taking profit ya. Menarik untuk dilihat, harusnya Antam Tins harusnya koreksi dulu ya, Antam Tins Inco harusnya koreksi dulu. Oke, jadi mungkin bonus ya, rekomendasi untuk hari ini
mau spekulasi ini saya disclaimer on. Boleh coba total. Ya, besok total itu kalau nggak salah apa ya? Camdate ya. Camdate atau RUPS ya. Coba member VVIP di komen atau teman-teman yang tahu jadwalnya. Ya, total batasin aja dulu di 318. Selagi dia nggak close di bawah 318 masih boleh hold ya. Kalau dia jebol nanti out dulu, kita bisa tunggu di sekitar 200 300-an kalau mau. Ya, total secara perusahaan juga oke kok, jadi nggak usah khawatir ya. Menarik, ini disclaimer on, kalau opennya sudah naik tinggi jadi kejar, kalau opennya belum naik boleh, kalau teman-teman mau. Kita cuma mau manfaatin camdate-nya aja, semoga naik, semoga ya. Fokus 1-2% dapat sudah bagus lah ya, nggak usah lah greedy. Oke, mungkin itu saja ya. Jadi thank you banget buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasinya agar ketika saya upload video terbaru, teman-teman bisa langsung update. Oke, see you in the next video, teman-teman. Silent Trader Academy, be silent, be cuan.